المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i was salihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib Masjid al-Muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-345. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yadkhulul jannata may yarjuha wa innama yujannibun nara may yakhafuha wa innama yarhamullahu ta'ala may yarhamuhu. Rawahul Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah dan ceria ini dengan wajah-wajah yang penuh kegembiraan serta sumringah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subh alhamdulillah yahdikumullah wa aslih balakum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a jama'atan faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah,
nilainya sama dengan solat setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama shalla laila kullahu. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, nilainya sama dengan solat semalaman suntuk. Kalau solat isya berjamaah itu nilainya setengah malam. Habis solat isya, kemudian solat ba'diyah, kemudian solat terus. 2 rakaat, sampai jam 12 malam. Kuat enggak itu? Enggak kuat. Tapi kalau kita berjamaah, nilainya sama. Kalau solat subuh, nilainya sama dengan solat semalaman suntuk. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, tadi saya baca Al-Quran, ya, yarfa'illahul subhanaka, maha suci engkau, maha suci engkau. Subhanaka, apa, yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Tadi apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Ya, la ilma lana, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dalam hadis, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan akan suatu jalan. Dari rumah dia datang ke masjid. Setiap langkah yang kanan dikasih pahala 1. Langkah yang kiri dihapus dosanya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala yang dia terima, semakin banyak dosa yang dihapus. Oleh karena itu yang rumahnya jauh itu beruntung, karena melangkahnya lebih banyak. Kalau rumahnya yang dekat dari masjid, supaya langkahnya banyak, muter-muter. Ditanya, Pak Haji Masudi, kau muter-muter biar pahalanya banyak, biar dosanya dihapus. Nggak kayak gitu kali. Itu nilai orang yang menuntut ilmu, orang yang sholat berjamaah. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang jalan akan suatu jalan, ya, fi talabil ilmi, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah banyak memberi nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan jika kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, tentu kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dari mulai nikmat bangun tidur, ya, kemudian nikmat sehat, nikmat afiat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa kedua nikmat itu kita nggak sampai ke sini. Tanpa kedua nikmat itu kita tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu nikmat yang besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan dengan kedua nikmat itu kita diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang hadis yang ke 345. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yadkhulul jannata, hanya saja yang masuk ke dalam surga, may yarjuha,
orang yang selalu mengharapkannya. Wa innama yujannibun nar, dan hanya saja orang yang menjauhkan daripada api neraka, may yakhafuha, itu orang yang takut jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Wa innama yarhamullahu ta'ala, dan hanya saja yang diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Ta'ala, may yarhamu, orang yang selalu kasih sayang kepada orang lain. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dari Ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang orang yang masuk surga. Ini yang hadir semua pada masuk surga enggak nanti ini? Insya Allah. Nah, kalau dia selalu mengharapkan masuk ke dalam surga, itu artinya dia bakal masuk surga. Cuma mengharapkan bukan hanya angan-angan, bukan hanya kepingin. Mengharapkan masuk surga adalah orang yang beramal untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak berbuat baik kepada orang lain. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Jadi Islam itu vertikal, horizontal. Ada orang yang ibadahnya bagus, baik, udah pergi haji 3 kali, tetapi hubungannya kepada orang lain kurang baik. Kepada tetangga nggak pernah akur. Kepada kehidupan selalu menganggap diri lebih hebat. Jadi angkuh, sombong, selalu ngeritik mulu kerjaannya. Tapi giliran dia disuruh kagak bisa. Jadi orang yang seperti itu tidak bagus. Jadi Islam itu mengajarkan supaya hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, dengan demikian berhak bagi kita semua mengharapkan masuk surga. Mau surga Firdaus, mau surga Naim, mau surga di antara yang 7, yang mana aja udah enak namanya surga. Emperannya aja enak, apalagi surganya. Setiap orang dikasih bidadari 70. Di dalam surga itu serba enak, serba asik. Kemudian dia dikasih istana, lantainya kaca, di bawahnya ada kolam ikan, ikan mas, ikan gerami, ikan cupang. Jadi kalau dia makan, di meja makan bersama istrinya yang 70 itu, wah nggak enak ya, banyak banget. Itu ikan pada ngambang gitu, asik gitu. Dan makan, minum di surga itu untuk kenikmatan. Jadi nggak ada di sana buang air besar, buang air kecil, nggak ada. Karena toiletnya nggak disiapkan. Sebab kalau surga ada toilet kotor, sedangkan surga bersih semuanya. Bahkan kalau Pak Haji Somad dalam surga bersama bidadari, kemudian lagi santai di depan istana, pengen makan durian, tiba-tiba tuh durian datang. Kemudian kulitnya langsung kebuka sendiri. Terus makan dah itu, nggak ada bijinya lagi duriannya. Durian montong. Kan kemudian ada kulitnya tuh, kemana dibuangnya itu? Ke neraka. Ada orang neraka. Karena orang neraka kan nggak ada yang kagak enak, nggak ada yang enak. Semuanya kagak enak. Kena orang neraka
Aduh, kepala gue kena durian montong lagi. Nah itu cuma gambaran saya. Karena kata Nabi bahwa surga itu tidak bisa dipikir-pikirkan, diangan-angankan, direnung-renungkan kayak gini kali, nggak bisa. Saking nikmatnya, luar biasa itu. Jadi yang tua ini dimudah-mudahin semua nih. Kira-kira umurnya sekitar 30 Bu, suami ibu. Kalau sekarang umurnya berapa suami ibu? Jalannya gagah nggak? Itu gambaran yang namanya surga. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khotoro wala khotoro. Dan tidak bisa digambar-gambarkan kayak gini kali, nggak bisa. Itu surga. Saya cuma angan-angan aja. Ya mudah-mudahan yang lain semua nih yang hadir pengajian subuh ya Al-Muhajirin pada masuk surga. Ada yang tanya, kalau udah masuk surga, teman-teman pengajian masih ngumpul nggak itu? Bisa kalau mau ngumpul. Cuman udah nggak ngaji lagi di sana. Itulah surga. Nah oleh karena itu, barang siapa yang selalu mengharapkan masuk surga, dia bakal masuk surga. Tapi dengan catatan dia mengamalkan apa yang kita masuk surga. Salat subuh berjamaah, salat sunat qobliyah subuh atau salat sunat fajar. Kemudian paginya salat duha, banyak bersedekah. Itu semua amalan-amalan yang bakal masuk surga. Wa innama yujannibun nar. Dan orang-orang yang ingin supaya dijauhkan daripada api neraka, may yakhafuha, orang yang takut, terutama takut kepada Allah. Tapi kalau kayak kita ini takutnya takut api neraka. Kalau orang yang sudah tinggi derajatnya itu di dalam beriman, itu dia takut kepada Allah. Meskipun dia bakal masuk neraka juga nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting dia takut kepada Allah. Itu kalau nggak salah seperti doanya Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Abu Nuwas, Ilahi Tuhanku, Ilahi lastu, aku tidak pantas masuk ke dalam surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tetapi saya tidak kuat masuk neraka jahanam. Ya Allah, padahal pengennya surga, bilang aja surga. Namanya Abu Nuwas, doanya aja lucu. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Saya ingat waktu di pondok ini, di Gontor, begitu menjelang maghrib bacanya ini santri-santri. Makanya kalau lagi ingat ini, masih kecil dulu waktu di pesantren itu, nangis kadang-kadang. Jadi Abu Nuwas bilang, Tuhanku, saya nggak pantas masuk surga Firdaus, tapi saya nggak mampu untuk di neraka jahanam. Tapi tujuannya apa? Surga-surga juga. Itu Abu Nuwas itu. Jadi orang yang takut kepada api neraka, orang yang takut kepada Allah. Wa innama yarhamullahu ta'ala, dan hanya saja yang Allah Ta'ala berikan rahmat kepada seseorang itu, may yarhamu, orang yang selalu kasih sayang pada orang lain. Jadi kalau kita ada kasih sayang pada orang lain,
Kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, karena kehidupan orang itu susah, mendapat musibah dan lain sebagainya. Nanti Allah juga akan kasih sayang kepada kita. Jadi al-jaza min jinsil amal, kata ulama. Balasan itu sesuai dengan amalnya dia. Kama amalnya dia baik, santun, kasih sayang kepada orang lain, Allah juga akan kasih sayang kepada dia. Itulah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya hadis ke 346. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasul harira fid dunya. Sesungguhnya hanya saja memakai sutra itu di dunia. Jadi ada orang yang memakai sutra di dunia, malla khalaqalahu fil akhirah. Orang yang tidak dapat bagian sutra nanti di akhirat. Artinya dia nggak bakal dapat sutra, nggak bakal masuk surga. Mengapa? Karena sutra bagi laki-laki itu hukumnya haram. Pakai baju dari sutra, itu sutra yang asli, yang terbuat dari daun pohon itu, nangka lada. Kalau dulu banyak itu, ada kepompong. Kemudian kepompongnya itu diproses, akhirnya menjadi sutra. Bagi laki-laki itu haram pakai sutra, nggak boleh. Tapi bagi perempuan boleh, dihalalkan pakai sutra. Sama dengan emas, bagi laki-laki nggak boleh pakai emas, haram. Kalau bagi perempuan boleh pakai emas. Malah perempuan kalau pakai emas tambah cakep. Apalagi suaminya si emas. Walaupun udah nenek-nenek, aki-aki, ya kalau aki-aki nggak pakai emas ya. Walaupun udah nenek-nenek, ibu pakai emas, walaupun nenek-nenek tambah cakep. Kata suaminya yang kakek-kakek. Nah, jadi itulah mengenai sutra. Kalau dia di dunia pakai, nanti di akhirat nggak kebagian. Itu kata Nabi SAW. Ini bahasa Nabi. Bukan berarti dia itu masuk surga kemudian nggak pakai sutra, bukan. Artinya kalau yang pakai sutra bagi laki-laki itu diharamkan oleh Allah, dosa berarti. Kalau perempuan gimana? Boleh. Tapi juga kalau perempuan itu pakai sutra, jangan sampai ria, jangan sampai bangga karena bisa pakai sutra. Ya, kalau bangga, ria, itu hukumnya juga haram. Ria itu pamer. Kalau perempuan enggak, kalau kondangan tuh pakaiannya kan mantep banget itu. Pakai bedak aja 3 lapis. Dandannya itu lama banget. Ibu-ibu, betul nggak Bu? Suaminya udah rapi, ya udah pakai baju batik, pakai sepatu, mundar mandir dari dapur ke belakang. Belum juga selesai dandannya. Itu dulu Bu ya, dulu masih muda. Kalau sekarang udah tua masih begitu nggak? Dandan boleh, nggak apa-apa buat suami. Kalau buat orang lain jangan. Kalau buat suami boleh. Ini bapak nih, istrinya kalau di rumah cantik nggak? Kalau kondangan lebih cantik. Jangan giliran di rumah kucel banget. Ya, rambutnya uwak-uwakan, mukanya cemong, bajunya kayak toko dapur. Udah gitu bau amis lagi. Tapi kalau tidur mah wangi ya Bu ya. Baik, itu sekedar intermezzo. Baik, kita lanjutkan. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat
bukan, rawahu syaikhan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Sekarang hadis yang ke-347. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana su'mu fi syai'in papit dari wal mar'ati wal farasi, rawahu syaikhan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana su'mu, apabila bukan kelalaian, kesialan. As-su'mu itu sial. Sial itu apa sih kalau bahasa kita ini? Nggak beruntung ya. Sial itu nggak beruntung. Sial banget hari ini saya. Kenapa? Baru mulai berangkat dari rumah, kesandung batu. Naik mobil, kesangkut sama pintu mobil. Turun dari mobil, sial banget hari ini nih. Kan disebutnya apa? Sial, nggak beruntung. Itu as-su'mu. Pisahin pada sesuatu, ya, papit dari. Itu dilihat dari keadaan rumahnya, kata Nabi. Maksudnya gimana? Tuh rumah dilihatnya sumpak. Sumpak nih, apa iki bahasa Jawanya? Sumpak ya, sama ya, sumpah banget. Jadi kalau rumah kita sumpak, walaupun gedung yang bagus, besar, tapi penghuninya rasanya nggak betah. Seperti ada sesuatu. Ya, seperti ada apa? Sesuatu. Maka itu merupakan kesialan katanya. Tapi bukan kita percaya kalau rumah ngadep ke sini ya bakal beruntung. Kalau ngadep ke sini bakal sial, bukan begitu. Artinya rumah itu penghuninya nggak ada yang pada ibadah. Kemudian yang kedua, sumpak. Ya, udah berkali-kali dirubah. Ini kamar ini, kemudian ada tempat tidurnya menghadapnya ke sini. Kemudian meja makan, pindahin sana, pindahin sini. Masih tetap aja kayaknya gelisah. Itu namanya apa? Sial. Pernah nggak terjadi begitu? Kalau bapak, ibu-ibu saya kira nggak pernah. Kenapa? Ahli ibadah. Di dalam rumahnya itu baca Al-Quran. Jadi begitu habis sholat maghrib berjamaah sambil nunggu isya baca Quran. Ya, sampai isya ibu-ibu. Ya, bagaimana mau sial kalau begitu? Kemudian anak-anak juga pada baik-baik semuanya. Rumah tangganya bersih. Karena ada rumah tangga yang berantakan. Walaupun bagus. Cuci piring belum. Ya enggak. Karena pembantu belum balik. Itu piring di bawah banyak banget itu. Udah 2-3 hari belum dicuci tuh piring. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi dilihat dari papitdar rumahnya. Kemudian wal mar'ah dilihat dari istri perempuan. Kalau perempuan itu ngomel melulu. Kalau ngomel yang benar sih nggak apa-apa. Ini dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Laki pakai baju warna ini ngomel. Pakai warna ini kagak demen. Maunya yang gimana sih? Ada nggak suami yang kayak begitu tuh? Serba salah gitu. Didandanin oleh istrinya. Jadi tuh istri cerewet banget. Cerewet apa sih? Itu bahasa Betawi cerewet ya. Jadi dilihat dari perempuan, dari istri. Tapi kalau istri yang ahli ibadah, baca Quran, kalau suami mau berangkat, cium tangan,
Kemudian suami beri salam. Itu kalau yang kerja, kalau yang di rumah mulu, kapan berangkatnya? berangkat. Ya dihormatilah. Karena perempuan itu yang namanya soleh. Ya, iza nazurtaha sarrotka. Kata Nabi, perempuan yang solehah itu apabila kamu melihat dia, sarrotka, membuat kamu senang. Ini bapak-bapak di rumah ngelihat istrinya senang nggak? Senang. Jujur bilang senang. Wa iza ghibta hafizat farjaha. Apabila kamu wahai suami nggak ada di rumah, maka istrimu itu menjaga kehormatannya. Itu salah satu istri yang salihah. Wa iza ghibta hafizat farjaha. Kalau kamu tidak ada di rumah, dia selalu menjaga, memelihara dirinya. Itu termasuk istri yang salihah. Bukan yang pintar dandan. Ada kan istri yang pintar banget dandannya. Seneng nggak Pak kalau punya istri pintar dandan? Enggak juga ya. Tapi kalau di rumah pintar dandan, bakal suaminya seneng nggak? Bapak-bapak pasti senang kan? Jadi dilihat dari istrinya. Kemudian wal farosi. Dan juga dilihat dari kuda. Faros itu kuda. Kalau sekarang itu kendaraannya. Apakah itu motor, mobil. Karena setiap orang kan punya kendaraan, sepeda. Nah kemudian ketika kendaraan itu mogok melulu, ya, kadang-kadang mogok ini susah, mau berangkat tiba-tiba mogok, padahal udah dibawa ke bengkel. Nah itu tanda-tanda ada kesialan itu. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya punya kendaraan dibersihin, digosok, kemudian dicuci dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya resik walaupun kendaraannya tahun tua. Jadi rapi. Jadi kalau rapi hidup itu tidak ada kesialan. Tapi kalau cebrek itu sial namanya. Kan nggak enak. Makanya semuanya harus rapi. An-nazofatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Baik, ini hadis yang ke-347. Rawahu Syaikhan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang hadis yang ke-348. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ahbabtum ayyuhibbukumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu iza tumintum, kemudian wasduku iza haddastum wa ahsinu jiwaro man jawarakum. Rawahu Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ahbabtum, jika kamu orang yang mencintai, menyayangi, apakah menyayangi sesama manusia, menyayangi orang-orang du'afa, orang-orang yang mengalami kesulitan, itu artinya kamu menyebarkan kecintaan kepada siapapun. Meskipun kepada orang yang benci sama kita. Orang benci sama kita, kita masih menghormati. Bayangin coba. Itu artinya in ahbabtum. Nah oleh karena itu dalam suatu hadis Nabi SAW, apabila kita ada benturan kepada siapapun sebagai manusia, ketersinggungan kepada tetangga, ketersinggungan dalam pergaulan, itu jangan diambil hati. Kita bebasin aja.
Kira-kira bisa nggak? Seperti ketika surat Al-A'raf ayat 199 turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad waktu turun ayat itu bunyinya khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Itu surat Al-A'raf ayat 199. Artinya berilah maaf kepada siapapun, khuzil afwa wa'mur bil urfi, perintahkan supaya orang itu berbuat baik. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ketika ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, ma makna hazil ayat? Apa makna ayat ini? Kata Jibril, innallaha ya'muruka ya antasila man qata'aka. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim kepada yang memutuskan silaturahim. Jadi kita bersilaturahim, tiba-tiba ada orang yang memutuskan silaturahim. Padahal tetangga, padahal saudara. Kalau ketemu nggak nanya, padahal rumahnya berdekatan, marah, nggak tahu soal apa itu, dan bertahun-tahun. Yang salah dia, bukan kita. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambung silaturahim orang yang memutuskan silaturahim kepada kamu. Bertahun-tahun dia marah, bayangin. Kira-kira sanggup nggak kalau ada orang marah sama kita, kita sambung silaturahim? Nah ini, udah gitu rumahnya berdekatan lagi, satu gang. Ya, kalau tetangganya mau pergi, tetangganya yang satu mau pulang, biasanya melengos tuh, cari yang lain supaya nggak ketemu. Tiba-tiba gangnya gang sempit ketemu. Udah sampai di gang gitu, mau balik susah, mau nggak balik ketemu orang yang memutuskan silaturahim. Akhirnya ibu-ibu tuh yang begitu ada dulu. Yang satu mukanya ngadep tembok sana, yang satu ke sana. Ilustrasi itu. Sampai gitu-gitu amat orang memutuskan silaturahmi. Padahal sesama muslim. Kadang-kadang ngaji juga sama-sama ikut, tapi dia marahan. Terus sambunglah silaturahim, jangan nungguin lebaran. Saya mau silaturahim nanti kalau lebaran, jangan, kalau keburu mati gimana? Itu yang pertama itu, Nabi Muhammad tanya kepada Jibril. Kemudian yang kedua kata Jibril bahwa Allah itu menyuruh antu'tiya man haramaka, memberi kepada orang yang pelit kepada kamu. Dia pelit banget. Di rumahnya ada pohon mangga, mangganya berbuah, ranum, mangganya mangga yang bagus lagi, tetangganya pengen. Kebetulan tetangganya anaknya itu ngidam, betul tuh, tahu aja Pak Haji. Ngidam, pengen makan mangga itu. Udah kita beli aja di pasar, nggak mau, maunya yang itu juga. Kan orang ngidam begitu Bu ya. Gitu ya. Zaman dulu ya, sekarang udah nggak ngidam kan. Akhirnya dia minta. Begitu minta mangga, kata yang punya mangga, nungguin suami saya pulang. Saya mau nanya dulu. Ya Allah. Ya akhirnya dia nungguin. Dia nungguin suaminya tugas luar. Kagak pulang-pulang. Akhirnya begitu dilihat lagi, pohon mangga itu udah habis. Ya Allah, padahal buat ngidam, kan orang ngidam kalau mau itu juga ya. Itu katanya.
Nah, suatu saat anaknya yang ngidam itu melahirkan. Terus di rumahnya bikin akikoh, potong kambing. Diundang jamaah subuh nih al-muhajirin. Ini ilustrasi ya. Kemudian bikin nasi kebuli. Wow, potong kambing 2. Banyak orang yang datang. Kemudian bagi-bagi tetangga tuh nasi kebuli. Kemudian kata suami, tetangga kita nggak dibagi itu. Enggak, pelit dia itu. Jangan dikasih, tetangga semua dibagi, dia doang nggak dibagi. Kenapa sih? Pelit. Perempuan begitu tuh perempuan. Kata suaminya nggak boleh begitu mah. Walaupun dia pelit kasih. Dia ngapa-ngapain nggak pernah bagi kita. Manggahnya sedang mantap, anak kita lagi ngidam dia kagak kasih. Pelit dia, jangan dikasih. Itu nggak boleh. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Jadi wa antu'tiya man haramaka, ya, memberi orang yang pelit kepada kamu. Kemudian yang ketiga wa antaqwa man zalamaka, memberi maaf kepada orang yang menzolimi kamu. Kita sering dizolimi musim hujan, kemudian air kadang-kadang kan keluar kemana aja. Dia buka gotnya, kemudian got itu keluar di bawah air hujan masuk ke rumah kita. Kira-kira kita marah nggak? Ya Allah, kita dizolimi terus. Nah, kita mau nggak memaafkan orang yang menzolimi kita? Dia zolimi kita, kita maafkan. Itu salah satu akhlak Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ketika terjadi perang Uhud, ya, di Gunung Uhud di Madinah itu. Perang Uhud itu perang yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai Rasulullah itu mengalami luka, ya, jatuh, kemudian kepalanya bocor, giginya copot. Para sahabat ngelihat Nabi terluka, kesel. Ya, kemudian ya Rasulullah, kenapa katanya? Tenang aja kata Rasul. Apa kata sahabat? Ud'u alaihim. Ya Rasulullah, sumpahin mereka yang melukai kamu. Kalau ud'u ala berarti sumpahin. Bukannya doa. Sumpahin mereka itu. Karena mereka itu telah melukai kamu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni lam ub'as la'anan. Aku diutus ke dunia ini bukan untuk melaknat. Walakinni, akan tetapi aku diutus untuk mengajak mereka berbuat baik dan untuk menyebarkan kasih sayang. Maka Nabi berdoa, Allahumma ghfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak tahu bahwa yang aku sampaikan ini kebenaran. Menyayangi mereka, ampuni mereka. Tuh, didoain oleh Nabi, orang yang membenci Nabi. Kalau kita dibenci sama orang, kita doain apa kita sumpahin? Nah, itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang berapa? 3, 4, 8 ya. Jadi in ahbabtum, jika kamu mencintai, ayyuhibbukumullahu ta'ala wa rasuluh. Niscaya Allah mencintai kamu, Rasul juga mencintai kamu. Jadi Rasul mencintai kita kalau kita mencintai orang. Allah mencintai kita kalau kita mencintai orang. Nah, itu. Fa'addu, maka tunaikanlah. Tunaikanlah iza tumintum, apabila kamu diberi amanat. Diberi amanat itu jangan sampai tidak disampaikan. Meskipun kata salam. Tolong beri salam kepada Haji Masudi. Ya, sampaikan tuh. Sampaikan. Atau Pak Haji Masudi, tolong beri salam kepada Pak Haji Abdul Somad. Sampaikan, meskipun salam. Apalagi amanat itu duit. Sampaikan.
Itu kalau duit amanat disampaikan utuh enggak? Apa ada yang kurang? Jabatan amanat itu semuanya. Istri juga amanat. Nah, tunaikan amanat itu, tidak boleh disia-siakan. Kemudian selanjutnya mana lagi itu? Fa'addu iza tu'mintum wasduku iza haddastum. Benerlah kamu kalau cerita, jangan ngarang-ngarang. Jangan bikin ilustrasi. Jangan bersandiwara. Jangan drama, kata Jokowi. Ini politik drama ini. Sandiwara katanya. Ya politik yang begitu, padahal dia juga sandiwara juga kadang-kadang. Itu namanya ucapan kepala negara. Jadi kalau ngomong benar. Wasduku, dan benarlah. Iza haddastum wa ahsinu, dan berbuat baliklah. Jiwaro manjawarokum, tetangga kepada tetangga-tetangga kamu. Tuh, jadi berbuat baik kepada tetangga. Meskipun dia pelit, tetap kita baik. Meskipun dia jahat, tetap kita baik. Sanggup nggak gitu? Padahal kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim marah kepada saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalau ini bukan 3 hari, bertahun-tahun nanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah saudara-saudara kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menyentuh hati kalbu kita yang paling dalam, sehingga apa yang saya sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW selalu ingat dalam hati kita, terngiang-ngiang dalam telinga kita, sehingga kita mau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Subuhnya masih malam, jam 4 lewat 4 menit. Jadi kalau sampai jam 6 kelamaan. Ada yang mau nanya sekitar yang saya jelaskan? Nggak ada ya? Berarti udah pada paham semuanya kan? Tinggal apa? Ngamalin. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang hamba Allah yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا